Selamat datang di podcast Bola Terus. Jadi podcast ini podcast yang ngomongin soal bola, tapi nggak melulu soal bola yang ada di lapangan, tapi yang di luar lapangan pun juga kita bahas. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut, kita perkenalan dulu ya. Aku sendiri namanya Angga. Di sini aku sebagai host dari bapak-bapak ini, dari umum ini. Aku fansnya Liverpool. Ini aku mau kenalin satu persatu dulu yang pakai baju timnas Indonesia ini fansnya Arsenal, namanya Mas Edo, come on you Gunners. Salam kenal semuanya. Menyoganas. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Edo. Ada satu lagi nih, fans fanatik dari Liga Inggris juga, fansnya MU garis keras, namanya Mas Damas. Salam kenal Mas Damas. MU tapi bajunya Persis Solo. Persis Solo, nggak nyambung, tapi sama-sama warna merah Mas ya. Iya. Nggak masalah, Hijaunya nggak juga masalah. sama. Onana. Oke. Oke, di episode pertama ini kita mau bahas yang lagi rame aja ya, bursa transfer. Tapi yang kita bahas bukan bursa transfer secara keseluruhan, hanya yang dari IPL aja ya, karena kita sama-sama fansnya tim IPL. Jadi kita pengen menguliti transfer besar yang ada di IPL 2025-2026. Kita langsung tancap gas dulu ngebahas bursa transfer ini, lebih identik ke pembahasan apakah ini ngepas nggak sih sama kebutuhan masing-masing tim atau cuman kayak beli nama doang biar kelihatan sibuk di bursa transfer atau gimana. Tapi di sini kita cuman bahas tiga tim ya, bahas Liverpool, Arsenal sama MU. Kita coba bahas Arsenal dulu kali ya, lebih enak ya Mas ya. Enggak MU, Arsenal ini kan MU dulu. Madura United. M Wah, oh baru, Madura baru. United. Tolong ya. Baru mulai udah nyerang aja nih. Tenang-tenang dulu Mas. Aman ya, aman ya. Kawan. Gak boleh tawar-tawaran ya Mas ya. Oke. Kita coba Arsenal dulu ya. Dari transfer pertama kan ada kayak Kepa, terus Subimendi, terus Norgard sama yang terakhir Madueke ya. Ya. Aku cuman pengen bahas Subimendi dulu Mas. Ini kan si Arsenal tuh udah punya Rice ya, Acedo ya. Eh, ngapain sih datengin Subimendi? Apakah sebutuh itu? Apakah nanti maksudnya apa eh, menggantikan posisinya Rice atau Rice yang malah mengalah? Miss, Gimana? pertanyaan menarik. Oke, Mas Angga, makasih enggak. Jadi sebenarnya kita sama-sama tahu rice itu kan nasi ya. Nasi itu nggak lengkap kalau Oke, tanpa lauk. Nah, lauknya itu kita kasih oke, Zubimendi. Ada juga Christian Norgard gitu. Nah, kalau dilihat dari susunan squad, sebenarnya kan tahu juga ada Thomas Partey yang sudah out dari Arsenal, eh, sedikit berkasus gitu kan. Kemudian oke. dari perganti Partey dan Jorginho. Nah, Jorginho kan juga bagus tuh. Jorginho bukan sembarang Jorginho gitu kan, mengatur serangan. Nah, dari dua kehilangan pemain itu, Arsenal langsung gerak cepat tuh. Gak lama-lama beli Zubimendi dan Christian Norgard. Kalau dilihat dari Zubimendi, sebenarnya memang beda tuh. Apakah bertuburkan dengan Rice? Tentu tidak. Karena Rice itu sekarang posisinya lebih ke box to box, direct forward ke depan. Sementara Zubimendi nanti akan lebih banyak duduk di belakang untuk mengatur defense dan benar-benar komplit lah perannya. Bahkan bisa dibilang Zubimendi itu bisa jadi Partey, bisa jadi Jorginho, padahal kadang juga bisa passing-passingnya seperti Declan Rice. Cuman yang pasti adalah Arsenal akan tambah bagus ofensifnya ketika ada Zubimendi. Kenapa? Karena Declan Rice jadi lebih bebas ke depan, lebih sering maju. Nanti mungkin kedepannya ngelihat Arsenal tuh Zubimendi lebih banyak, Rice itu lebih banyak mencetak gol kalau ada Zubimendi di belakang. Belum lagi cadangannya ada namanya Christian Norgard kan, untuk membackup dari Zubimendi itu sendiri. Jadi istilahnya Zubimendi itu sendiri di di gelandang bertahan di depan dua back Saliba dan Gabriel itu dia nggak ada takutnya gitu. Terus kalian maju, Odegaard maju, Rice maju, di belakang ada Zubimendi sendiri, gitu enggak? Berarti Subimendi itu kayak pemotong serangan gitu ya. Intinya fokus di bertahan. Betul, dan sebenarnya yang menarik dari Oke. Zubimendi itu kan intelijensi dia juga tuh. Cara dia melihat situasi permainan, kemudian dia harus pegang bola, kemudian dia harus passing kemana. Nah, Zubimendi punya itu. Istilahnya kan Rodrinya Arsenal nanti gitu. Ya, Arsenal. Oke. Ya, ya. Mas Mas Damas, sudah kalau itu menurut Mas sebenarnya. Damas, Jadi ya, sebenarnya gimana Mas? kalau Zubimendi itu ketika Rodri cedera, itu memang sudah digosipkan ya. Saat si Pep ini mulai goyah Manchester City-nya butuh banget mengganti Rodri gitu.
memang pilihan paling tepat saat itu kalau City pilih Zubimendi untuk mereplace posisi Rodri. Cuman Zubimendi kayaknya belum siap untuk jadi cadangan ya. Jadi dia lebih memilih ke Arsenal karena jaminan jaminan apa ya? Jaminan tempat utama kalau apalagi Partey out, Jorginho nggak ada dan cuma pesaingnya juga tadi kan dikatakan Bang Edo ya kalau Declan Nah, Rice akan lebih sering cetak gol. Karena kita juga tahu ya, Declan Rice kan cetak golnya yang terakhir kita ingat pasti selalu ke gawang Madrid. Meskipun cuma itu Madrid. aja sebenarnya golnya. Tapi kan itu sangat tenang sekali gitu ya. Dua Iya, iya. golnya yang ke gawang Madrid itu dikenang jadi prestasinya Arsenal musim lalu itu adalah cetak gol ke Hmm. gawang Madrid. Jadi mungkin pas banget kalau Zubimendi ke Arsenal semoga ya langsung moncer karena kan pelatihnya juga sama Arteta. Jadi kalau tadi Bang Edo ngomong Zubimendi adalah Rodrinya Arsenal. Kalau saya enggak. Kalau saya lebih suka Zubimendi adalah Arteta 2.0. Titik nol. Poin O-nya ya. Oke, oke. Menarik sih. Berarti Zubimendi memang pemain yang memang dibutuhkan Arteta ya berarti ya. Fix ya Mas ya. Ya, Bisa Iya, jadi. betul. Oke, coba kita bahas yang lain dulu, transfernya Arsenal yang lain. Aku penasaran sama Madueke, Mas. ya. Madueke ini kan dibanderol sekitar 50-an juta ya, atau juta pounds kalau atau euro ya. Dan posisi yang di tempat Madueke kan ada di Bukayo Saka kan. Hmm, hmm. Istilah kata kan si Madueke jadi backupnya si Saka ya nggak sih Mas? Ya. Belum tentu sih, belum Secara tentu. ininya gitu lah ya. Belum tentu lah. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Belum Loh, tentu. cuman kan sekian musim Saka tetap jadi pilihan utama dong. Iya Betul, dong. belum tentu, belum tentu. Malah bisa jadi kan dalam hal ini tadi lah, Arsenal kan udah ada nasi, rice, kemudian pelengkapnya lauk itu ada Zubimendi. Nah, minumannya itu butuh madu sebagai penguat. Nah, makanya Arsenal beli madu Eke gitu ya. Madu Eke ini Oke. yang akan melengkapi lini serangnya Arsenal. Kenapa? Karena dari sisi, oke mungkin orang bilang jadi backupnya Saka. Padahal sebenarnya Madu Eke juga bisa bermain di kiri. Sebenarnya Madu Eke sendiri itu memang proyeksinya Arteta kan pengen kedalaman squad yang lebih bagus ya. Contoh kita bicara konteks Madu Eke sebagai backup Saka. Maka ketika Saka cedera seperti kemarin-kemarin berapa bulan 1,5 bulan cedera, konteksnya Arsenal penampilannya jelek, susah bongkar low block, susah untuk serangan dari samping, crossing ataupun mencetak shoot juga susah. Nah makanya Madueke itu penting di sisi kanan untuk menggantikan Saka dari sisi kualitas yang nggak jauh berbeda. Umurnya pun juga masih muda. Nah sementara ketika dibutuhkan seperti Martinelli maupun Trossard itu mainnya kurang bagus, ya bisa jadi Madueke dipasang di kiri. Kan kekuatan dia yang penting sprint, direct, kenceng, berani one-one atau melewati dua pemain. Nah, kuncinya di situ. Bahkan kalau diadu kecepatan memang kalah sama Martinelli, tapi decision makingnya Madueke itu jauh lebih bagus daripada Martinelli. Beda tipe memang, Martinelli, Trossard, dan si Madueke. Itu jika Arsenal tidak beli sayap kiri ya. Karena kan digosipkan juga mau beli Rodrigo atau mau beli Eberici Eze gitu. Tapi intinya Madueke termasuk transfer tepat untuk Arsenal membackup baik itu di Saka maupun menjadi pesaing di sisi kiri. Gitu, Ga. Oke. Berarti eh, banyak yang berita santer terdengar bahwa si Nah, Madueke ini jadi backupnya itu Santer nggak itu satu karena persen gini, benar ya. sebenarnya ramai Santer itu karena lagi-lagi Arsenal percaya sama Chelsea Mart. Itu sebuah toko pemain yang selalu dibeli oleh Arsenal beberapa musim terakhir dari Jorginho, William Gallas, siapapun itulah sampai kayak Havertz dengan harga mahal tapi prestasinya juga nggak begitu gimana-gimana gitu. Nah, pertanyaannya Madueke apakah bisa menjawab gitu pertanyaan apa keraguan ini karena pasti supporter atau fans Arsenal pada gerah kan. Kenapa sih beli Madueke kayak nggak ada sayap lain lagi dan harganya kenapa 50 juta gitu. Nah, 52 juta kalau nggak salah. 52 juta itu sebenarnya untuk pemain Inggris berusia 23 tahun menurut saya itu masih worth lah. Menurut saya masih worth. Cuma ya jadi kendala kenapa fans cukup marah sampai keluar petisi kan. No for Madueke gitu kan, nolak Madueke ya karena Madueke berasal dari Chelsea. Istilahnya fans Arsenal sudah cukup trauma lah dengan pemain-pemain Chelsea yang dibeli. Yang paling parah kan ada nama Yossi Benayoun kalau kalian tahu itu dari Chelsea juga. Nah, apakah menjadi pemain-pemain Chelsea yang ke Arsenal dengan harga mahal kemudian flop atau seperti apa? Nah itu yang jadi keraguan. Tapi ketika nanti Arsenal bisa beli striker Gyökeres atau misalnya syukur-syukur juga beli
Eberechi Eze atau Rodrigo, maka Madueke itu bagus untuk kedalaman skuad Arsenal. Jadi ya cukup oke juga sih. Gitu enggak? Oke, oke. Menarik, menarik. Ini Mas Edo ngomongin Gyökeres sih tadi ya. Aku coba ke Mas Damas dulu, Mas. Gyökeres kan lagi banter-banternya nih ini ke Arsenal nih. Ini terus Oke. nilai transfernya juga tinggi banget. Kira-kira rugi nggak sih kayak beli apa namanya ayam dalam karung gitu nggak sih? Kecil dalam kan. Ya kalau kita beli Gyökeres ya, Arsenal beli Gyökeres ya, Eh, ya kayak MU beli Hojlund lah. Jadi enggak jauh beda. Jadi kalau juga cuman MU. Jadi sebenarnya sebelum Gyökeres itu sudah ada fenomena striker Portugal juga ya. Striker dari Liga Portugal maksudnya. Striker Liga Portugal dulu itu diperebutkan dua tim besar. MU butuh, MU sudah nawar, sudah pendekatan jauh. Ternyata Liverpool lebih jago mendukung Darwin Nunes. Darwin Nunes yang sangat wow waktu itu di Benfica ya kalau nggak salah ya. Ya, Liga ya. Portugal dikuasai. Apa bedanya dengan saat ini dengan Gyökeres ya? Gyökeres juga Liga Portugal dikuasai, bedanya cuma dari Sporting. Sebenarnya kalau lebih mantap lagi, Gyökeres kalau lebih tenang lagi, Gyökeres harusnya lebih tahu siapa yang bisa mengoptimalkan kemampuan dia yang seperti itu tuh, yang optimalkan siapa harusnya lebih tahu. Karena striker jago di Liga Portugal belum tentu bisa jago, terutama striker posisi 9 ya. Tapi kalau Portugal, Liga Portugal kalau posisi-posisi flank memang bagus ya. Beberapa pemain memang di flank top. Kalau Liga Inggris memang cocok. Tapi kalau pemain posisi 9 nggak masalah lah. Kalau emang Arsenal mau beli Gyökeres, beli. Nggak apa-apa dibeli. Tapi Arsenal mungkin lebih cocok kalau lebih ke apa ya? Lebih ke menjaga tradisi. Tadi disampaikan Bang Edo, Chelsea Mart. Jadi di Chelsea Mart ini nggak cuman Madueke, ada Kepa yang sudah join. Terus yang paling pas tuh harusnya untuk posisi striker juga ada. Chelsea Mart juga punya. Nah, Nico Jackson itu kan pas kalau sekalian. Tadi kalau sudah ada nasi, ada lauk, ada madu, mungkin kurang tepat kalau kurang buah. Ya, buahnya adalah Nico Jackson. Tapi kita nggak tahu ya, karena emang fans Arsenal sih sudah muak dengan kalau bahasanya penurunan karir bagi pemain Chelsea. Pemain Chelsea yang pindah ke Arsenal hampir dipastikan nol trofi. Tapi kalau dibalik pemain Arsenal yang ke Chelsea itu dipastikan dapat trofi gitu. Ya, ya. Ini Mas Edo kayak gatel pengen ngomong. Apa Mas? Gimana Mas? Sebenarnya, Apa tapi pendapatmu sebenarnya Mas? tadi kalau memang Gyökeres diragukan tuh ya oke lah, orang pada trauma dengan Darwin Nunes, kemudian striker yang memang dari Liga Portugal. Cuman kalau dilihat dari statistiknya kan Darwin Nunes dengan Gyökeres tuh beda, statistik golnya juga beda. Dua musim terakhirnya pun juga beda kalau mau dilihat statistik ya. Kemudian selain itu dari cara bermain, dari cara penguasaan bola, kemudian bagaimana Gyökeres itu bermain dari flank, kemudian bisa giring, bisa masuk, bisa menusuk, buka ruang itu jelas berbeda dengan Darwin Nunes yang hanya semacam finishing gitu, finisher lah. Tapi kalau Gyökeres itu benar-benar dia berani jemput bola, lumayan bagus keeping ball-nya gitu kan. Kalau Nunes saya tidak melihat seperti itu sih. Cuman intinya adalah Arsenal tuh butuh penyerang yang keras gitu. Makanya belinya Gyökeres gitu. Oh, Gio Gyökeres gitu. Jadi keras. biar keras soalnya Gabriel Jesus itu cukup rentan gitu. Disenggol dikit cedera gitu kan. Gabriel Jesus. Ya, Havertz ya. juga kurus kan, disenggol dikit jatuh gitu. Walaupun sekarang Havertz badannya udah agak kekar ya, tapi Ya, sekarang butuh saingan yang benar-benar keras di lini depan. Nah tuh belinya Gio keras gitu. Oke, Tapi keras. setuju banget tuh Bang Edo. Kalau Arsenal emang saat ini butuhnya striker. Jangan sampai nanti sudah mulai Liga Inggris, sudah baru pekan ketiga, sudah pakai gelandang jadi false nine lagi. Jadi emang harus Merino, beli Merino, striker. Merino. Harus Dari beli striker. Harus beli striker. Iya betul. oke, oke, oke. Kayak menarik ini ya. Ya si Havertz ya ini ya masih lagi rame juga kan foto-fotonya tersebar badannya gede. Ya mungkin dia kayak ngerasa wah ini udah waktunya saya menunjukkan lah ya, Betul. Dia menunjukkan dia juga merasa potensinya. terintimidasi dengan gosipnya Gyökeres kan badannya besar gitu kan. Sementara bersaing Ya. dengan dia yang badannya seperti itu, ah, saya harus gedein badan juga gitu. Tapi Mas Aga ingat gak? Ada striker posisi 9, terus badannya dibuat awalnya biasa, badannya standar gitu ya. Terus dibuat yang keker gitu, yang bahasanya kalau sekarang anak sekarang apa ya? Respect. Yang enggak. Apa saya lupa namanya itu. Setelah Jadi dulu ada pemain Spanyol namanya Fernando Torres di Atletico Madrid di akhir karirnya itu badannya berubah. ya Nah,
Ya, Jangan-jangan ini, jangan akhir karir dari akhir karirnya. kayak Havertz. Oke, Ya, oke, oke, oke. Oke, menarik lah Mas untuk Arsenal ini ya. Cuman kita perlu tunggu lagi nanti sepak terjangnya. Dan mungkin ada selain Gyökeres akan ada masuk lagi kan kayaknya Mosquera itu ya. ya Mosquera itu itu juga ya backnya itu baik. Ya, dari Valencia udah masuk. ya Oke, baik Mas. Ya. Oke, sekarang kita geser dulu ya ke Merseyside. Nah, di mana si Arne Slot ini kan udah mulai nyusun nih puzzle nih. Berapa udah banyak yang hilang. Kemarin kayak Diogo Jota udah meninggal. Terus beberapa pemain juga keluar kayak Trent juga keluar. Itu yang saya sesalkan sih mas. Sedih banget itu Trent keluar. Diogo Jota meninggal itu juga paling sedih juga. Dan sekarang lagi rame yang sudah terjadi Frimpong, Kerkes, kipernya Mamarasdashvili, terus yang paling mahal Florian Wirtz dan Wos. satu lagi yang sudah masuk ya, udah here we go ya kata Om Fabrizio ya si Hugo Ekitike. Ya. Nah, cuman aku mau bahas dulu satu persatu dulu Mas. Menurut Mas Edo sama Mas Damas. Aku coba ke Mas Damas dulu Mas. Mas Damas lihat si Florian Wirtz ini apakah Coutinho jilid 2 kah? Atau Wirtz dengan ya kemampuannya dia sendiri yang dimiliki? Jadi kalau kita bicara pemain bola, kita harus membedakan juga, kita juga harus melihat juga dari mana dia berasal ya. Kalau Coutinho lahir dari negeri sepak bola Samba yang identik dengan kurang disiplin ya. Sementara kalau Wirtz ini pemain asal Jerman, sudah pasti disiplinnya tinggi banget ya. Jadi apakah bisa dikatakan sebagai Coutinho jilid 2 terlalu dini mengatakan itu karena Wirtz ini juga di Jerman sendiri sudah menjadi, kalau dulu kita punya Jerman punya Michael Ballack, kemudian punya Schweinsteiger ya. Jadi ini memang rohnya Jerman. Rohnya Jerman bermain di Liga Inggris, kemudian bermain di Liverpool dan sepertinya posisinya akan ditempatkan di posisi favoritnya. Arne Slot ini membeli nggak cuma harga murah ya, harga mahal dibeli nggak masalah gitu ya. Buat Arne Slot mikirnya gini, Arne Slot itu terlalu, kemarin musim pertama terlalu enak karena langsung jadi juara. Di musim kedua ini agak berat karena dia mau nggak mau harus mempertahankan gelar itu. Sementara City yang tahun lalu sebenarnya kompetitor ya, cuman mereka gagal gara-gara kalau nggak salah Arsenal ya yang menjatuhkan Rodri. Saya lupa yang jatuhin Rodri cederain siapa ya. Ya. Itu Rodri cedera kalau nggak salah pas Ya. lawan Arsenal. Nah di Partey. situ Ya. Arsenal yakin juara karena Rodrinya jatuh. Ternyata yang juara Liverpool. Nah itu. Ini kalau kalau Liverpool nggak pakai pemain-pemain yang sesuai Arsenal slot, emang susah untuk bertahan gelar juara. Dan paling pas emang, dan kebetulan Wirtz juga ready ya, tersedia di bursa transfer ya, no problem buat saya kalau harganya berapapun. Liverpool juga dari penjualan yang lama-lama, Coutinho aja uangnya masih. Ya. itu emang kalau kita bicara akuntansinya Liverpool, ya gini, beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya itu dulu. Sekarang karena duitnya banyak, ya orang kaya mah bebas, beli apa aja no problem gitu. Mungkin Tapi nambahin kalau dari Mas apa? Boleh Mas, silakan Jadi Mas Edo. kalau bicara Florian Wirtz kan kebetulan saya nggak tahu ya teman-teman nonton Bundesliga atau enggak. Kebetulan aku juga nonton Bundesliga gitu kan. Nonton dong. Nonton, oke. Nah di Bundesliga itu Florian Wirtz itu sebenarnya memang udah lama lah 3-4 tahun terakhir memang cukup bagus dan cara main mereka kalau menurut saya malah mirip seperti Marco Reus atau Mario Götze lah zaman di Dortmund gitu. Jadi memang begitu kreatif, begitu liar dan kecepatannya dia tahu bagaimana membuka ruang dari sebelah kiri, bisa kadang di kanan juga bagus. Kemudian malah postur tubuhnya itu menjadi keunggulan Florian Wirtz gitu untuk bisa slap slip gitu. Lihat aja kakinya sendiri kan bukan tipikal kaki yang besar ya. Dia kaki lumayan agak tipis gitu tapi dia bisa masuk-masuk gitu kan. Cuman memang menurut saya sih keraguan dari Florian Wirtz adalah di Liga Inggris gitu karena dengan fisik atau badan seperti itu saya nggak tahu di Liga Jerman tentu pressingnya beda dengan yang Liga Inggris, back-backnya juga beda, kick and rush-nya juga beda gitu kan. Dimana kalau di Bundesliga lebih technical gitu kan, taktik dan lain-lain, tapi di Liga Inggris kan ada main keras juga. Nah, ini yang mengerikan bagi Florian Wirtz. Kalau Florian Wirtz nggak bisa kuat di fisik atau endurance-nya, kemudian ditebas back-back Liga Inggris gitu kan, seperti Harry Maguire gitu kan,
Nah, ya kalau Harry Maguire ngejar ya, kalau nggak ngejar ya udah bye-bye kan. Kalau Harry Maguire ngejar itu pasti ditebas, bisa jadi resiko cedera dari Wirtz ini cukup besar menurut saya gitu, karena dari gaya mainnya dia. Seperti yang kemarin kita udah tahu Jamal Musiala bermain-main seperti itu kan Florian Wirtz juga mirip-mirip gitu. Seharusnya kan Florian Wirtz itu ke Bayern Munchen, cuman memang Munchen nggak mau beli karena sudah ada Musiala. Mainnya mirip gitu, stylenya mirip. Kalau misalnya Wirtz itu dipakai kayak seperti itu juga di Liga Inggris itu resiko gitu. Dan lihatlah cara Muhammad Salah bermain kan mungkin nggak begitu terlalu nempel dengan back tapi dia cukup efisien gitu. Nah makanya menurut saya Liverpool cukup berani mengeluarkan duit 100 juta lebih itu dan seperti pelatihnya gitu kan slot gitu. Berarti kan istilahnya main gambling dia. Nah, jadi Ya, anak slot itu gambling bener aja Betul. nih. di Florian Wirtz itu. Jadi slot lah itulah gitu kan. Tapi kalau tadi Mas Edo sedikit koreksi saya ya, kalau Eh, Florian Wirtz ini mirip sama Götze sama Royce, Marco siapa Royce, yang sering cedera. ya. Ya itu. Tapi kan dua-duanya nggak pernah main di Liga Inggris. Makanya tadi saya mengibaratkan mentalnya itu mirip Balak. Jadi kalau Michael Balak, cuman sayang ya dia selalu miss runner up ya. Gagal juara champion lah berkali-kali. Tapi kalau ini kan Liverpool targetnya juga bukan melulu Liga Champion. Meskipun peluangnya terbuka lebar. Tapi kalau saya sih yakin, coba kalau Mas itu boleh Jerman. menebak Florian Wirtz Hmm. akan dimainkan di posisi posisi berapa? Kiri Akan lah, dimainkan itu di gantiin Luis flank Diaz itu. atau dimainkan di mana coba? Kiri gantiin posisi Luis Diaz, makanya Luis Diaz gerah. Mau nggak mau Luis Diaz harus cabut, menurut saya. Menurut saya. Nah, Dan tadi mungkin nambahin ya, Balak itu kan juga nggak sukses juga di Chelsea. Nggak sesukses itulah. Sekarang pemain Jerman mana yang sukses di Liga Inggris? Hanya satu. Dan hanya satu. Lehmann, Mesut Ozil. yes, Mesut Lehmann, Ozil. serius. Mesut Ozil kan? Baik, Lehmann, Lehmann, Ya, Dennis Jesse Lehmann, Lehmann betul juga baik. sukses. Ya, ya, sukses, sukses babak final UCL. Gitu, Mas. Oke, oke. Mas Angga kan fans Pokoknya Liverpool nih. Nah, Florian kamu Wirtz sendiri akan gimana dimainkan di nggak? posisi apa? Nah, fans Chelsea itu. Fans kalau Chelsea. aku Liverpool. ngeliatnya ya gini, karena sisi kiri kan udah ada Luis Diaz sama Gakpo. Ya Nah, walaupun Luis Diaz juga bakal rame ya di Munchen apa hmm, di Barca segala macam. Cuman hmm. menurutku justru malah si Wirtz ini fokusnya malah di tengah karena Nah, tengah ini jarang banget Liverpool nyerang dari tengah. Nah, selalu kan disalah cocok terus nih. kan, playmakernya salah terus ya. Ini udah waktunya Salah itu udah umur sekian, tugasnya udah terlalu berat, harusnya dibagi tugas sama si Wirtz. Gitu sih. Ya, Nah, aku agak ini beda sih fans kalau Liverpool tentang tuh, ini. fans Liverpool bener nih, Kalau kayak menurutku agak saya. beda. Tapi kita boleh adu analisa. Apa? Cuman menurutku adalah di posisi tengah itu malah ada si Dominic Soboslai. Jadi sebelah kiri si Wirtz, penyerangnya itu yang jadi kendala bagi Liverpool. Kenapa? Karena penyerangnya saat ini ya mungkin benar Wirtz bisa jadi opsi untuk false nine atau di depan atau di tengah. Tapi penyerangnya Liverpool memang mau nggak mau Darwin Núñez dijual. Cuman memang saat ini ya pilihannya hanya Cody Gakpo kan. Nah di kiri itu ketika Luis Diaz dijual, berarti kan harus ada penyerang pengganti. Jadi biar di kiri si Gakpo atau Wirtz, di depannya itu si Ekitike yang tadi dirimu bilang. Nah, cuman Ekitike backupnya siapa? Ekitike backupnya Gakpo. Sebelah kiri itu Wirtz, sebelah tengahnya itu Soboslai. Bagaimana Soboslai, kemudian McAllister dan Gravenberch itu akan tetap dipertahankan di tiga lini tengahnya Liverpool. Liverpool hanya butuh benar-benar di sisi sebelah kiri variasi dari Luis Diaz. Karena Luis Diaz sendiri juga main sering jadi striker kan di depan Ya, di striker di depan gitu karena memang Darwin Nunez-nya yang jelek makanya ya udah pilihannya antara Luis Diaz di depan atau Cody Gakpo. teman. Jadi sebenarnya ya itu kombinasi yang perlu dilakukan kalau di sisi kanan udah pasti salah gitu. Nah makanya aku pribadi kalau ngelihat dia di Liga Jerman berapa kali mainnya di Leverkusen ya lebih sering nanti dari sisi kiri memang dia akan inverting ke dalam ke tengah. Jadi beda, Emang musim kirinya Havertz itu bukan kirinya Luis Diaz atau Cody Gakpo yang selalu dari pinggir jauh garis atau menyisir pinggir kiri flank itu enggak. Wirtz itu benar-benar sebelah kiri tapi bermain lebih mobile ke tengah. Seperti kalau di Crystal Palace ya si Eberechi Eze Oh, gitu. tapi emang Kira-kira musim seperti ini itu. berat ya buat Liverpool ya. Nggak bisa Betul. dipungkiri saat Liverpool nggak bisa jebol gawang itu sebenarnya Jota. Jota adalah Susah. solusi dari segala keresahan sebenarnya fans Liverpool. Main nggak perlu Ya, dari menit pertama, nggak perlu banyak. Itu kalau kita bicara Jota, dulu MU punya Ole Gunnar Solskjaer ya. Ya. Jadi pemain yang nggak perlu panggung 90 menit, nggak perlu jadi superstar dan membuktikan kalau selalu menjadi pemecah kebuntuan
dan sayang banget ya, memang takdir berkata lain, Jota Ya. nggak ada, mau nggak mau memang Liverpool harus gerak cepat mencari pengganti gitu ya. Memang eh, beberapa nama sudah masuk, tapi nanti kita lihat ya. Tadi Bang Edo boleh menganalisis Florian Wirtz bisa main di mana, Mas Angga juga bisa menganalisis Florian Wirtz bisa main di mana. Saya juga setuju dengan Mas Angga, tapi nanti kita lihat ya saat main di Liga Inggris siapa yang lebih tepat, kami atau Bang Edo. Kalau apalagi udah beli Ekitike kan. Ketika beli Ekitike udah pasti playmaker tetap Szoboszlai, kirinya Wirtz. Menurut aku. Eh, Beri Siap. catatan aja ya, nanti tanya Mas Angga aja tuh. Sopo itu kayaknya nggak masuk rencana utama, mungkin agak ke belakang dikit. Sepertinya seperti itu. Jadi Setuju sama kemarin, Mas, setuju. ya kan tuh, Sobo karena nggak masuk saya ke dalam plan. meskipun bukan fans Liverpool ya, tapi mau di nggak bisa dihubungi dia lagi. Tahu nggak kenapa Pertandingan paling menghibur. Tahu nggak kenapa Sobo belum jadi pilihan di musim pertamanya kemarin? Kenapa? Stamina dia. Dia cukup Oh, kaget bermain di Liga Inggris. Beda dengan Liga Jerman. Stamina dia, bagaimana dia harus bermain 90 menit itu sering kedodoran si Sobo. Tapi dari dan sisi Liverpool membeli 2 pemain Jerman, Liga Jerman, yes. Makanya ya kan? aku bilang, Wirtz itu nanti akan bermasalah dengan stamina, dengan endurance, dengan fisik. Nah, seperti yang terjadi di Sobo di musim pertamanya. Menurut saya itu sih. Oke, kayak Bang Eder. Oke. Nanti kita lihat ya, kalau Iver udah mulai main, tak mention namamu pertama nanti. Ini Silakan, tolong cut ya, dikat nanti. Followernya Enggak, tolong dua dikat. terus silakan serang Dikat. saya. Florian Wirtz main di posisi Luis Diaz. Tolong Ya, dikat siap. ini. Ya, nanti kita ambil cuplikannya ini Mas ya. Kita Iya, klip ya. ya. Oke, terakhir untuk Liverpool Mas. Darwin Nunes. Kan udah dapat Ekitike nih ya. Mas Edo, kira-kira Nunes perlu dijual nggak sih? Atau bisa jadi backupnya Ekitike? Jual sih udah kelihatan dari tatapan matanya itu udah nggak fokus sama Liverpool kalau Darwin Núñez itu. Kecuali kalau dia mau style aja. Tapi sebenarnya ada satu hal yang menarik kemarin ketika proses pemakamannya almarhum Jota itu kan Darwin Núñez sudah dipotong gundul ya, potong cepak lah. Nah, sebenarnya kalau bagi umat Muslim bisa jadi siapa tahu Darwin Núñez itu semacam kayak tobat, kemudian dicukur ini nanti dia bermain lebih bagus gitu. Dia udah janji sama slot untuk oke saya perbaiki permainan saya gitu. Karena nggak gampang juga menjual Darwin Núñez gitu. Yang paling mudah sih kemungkinan yang paling butuh Darwin Núñez saat ini adalah Manchester United menurut saya. Jadi ya bisa jadi Darwin Núñez ke Manchester United. Itu paling oke. Nunes ke MU itu seperti menggarami luka. Dulu memang dari Nunes sempat di hati kami ya. Itu kami sudah menunggu. Terus Nunes lebih memilih yang lain. Itu ibarat kalau orang, wah, sama cewek udah sama yang lain ngapain kita pakai itu, nyari yang lain kan bisa gitu. Jadi Ya, kalau meskipun fans MU berat, kalau saya sih sama ya Bang gitu ya, Nunes sell atau enggak, dijual apa enggak ya, Wow. jual jelas lah. Cuman yang bisa membeli Nunes sepertinya Nunes harus segera ya, mengambil ya. lisensi bareng sama Cristiano Ronaldo di Liga Arab biar berkah lah. Yang bisa bayar cuma Amin. sana yang bisa bayar. Ya, 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 ya. Oke, oke, itulah berarti transfer-transfer Liverpool yang kelihatannya cukup ambisius ya. Tapi belum tentu bisa langsung nyetel apa enggak kan. Jadi kayak Frimpong, Wirtz yang notabene dari Liga Jerman, jadi belum tentu lah. Mungkin kalau Kerkes masih oke lah ya. Mungkin Hmm. bisa langsung nyetel ya Kerkes. Aku mau tanya Oke, nggak, sekarang kita sorry, itu oke, si boleh, boleh. Konate jadi dijual nggak ke Madrid tuh? Madrid kan rencananya memang ngambil Konate tapi di musim depan ketika kontraknya selesai kan. Ya Cuman Madrid ini kayak tadi gini aku sempat terus. iyo kayak gini Madrid terus sukanya Mas. Makanya murah-murah itu tadi aku sempat magis. baca-baca juga. Tapi Aku belum sempat ada baca isu, si Konate belum belum ada isu belum ada. pengganti Konate siapa ketika Konate dilepas? Yang lagi rame sih kemarin ya, belum lama ini si Gehinya Crystal Palace. Ya, ya, Oh, ya. cocok gitu. Gehinya Crystal Bagus. Palace cuman masih belum tentu ya. Ya kita lihat aja lah nanti kayak gimana. Kayaknya Liverpool tuh pengen membenahi dari sisi depan ke tengah dulu deh. Belakang kayaknya masih percaya sama Van Dijk sama Hmm. Konate sama si Joe Gomez. Hmm. Joe Gomez masih percaya tiga itu. Oke, tapi Dan Hmm. besar kemungkinan Mas ya, si Robertson nih kayaknya bisa ditarik ke tengah, digeser ke tengah sih. Hmm. Hah? Agak dipaksakan sih, memang agak dipaksakan Robertson karena di kiri nggak ada kabar si Mikas mau dijual, terus Kerkes sudah masuk juga, jadi ya seringkali di musim kemarin tuh di laga-laga yang standar-standar yang biasa-biasa tuh Robertson dipasang di tengah. Hmm.
Yang menarik tuh nggak nanti terlalu penting ya. flank kanannya Liverpool berarti ya. Frimpong akan memberikan umpan kepada Florian Wirtz gitu. Seperti sama yang mereka lakukan di Leverkusen. Mengerikan sekali itu. Pemain Kita FPL tunggu wajib aja lah. ambil tuh. Frimpong dan Wirtz tuh. Nggak Sepaket. bisa main bareng. Di depannya Frimpong jelas mau salah. Iya. Nggak bisa diganggu gugat. Semua fans Liverpool juga setuju kalau di posisinya depannya Frimpong, semua sepakat. Mau salah tak tergantikan kecuali cedera. Iya. Ya nggak masa nggak? Yoi, setuju. Oke, kita pindah ke tim yang nggak pernah sepi drama, ya. Ya, ini nggak pernah sepi drama. Transfernya Manchester United. Aku langsung nanya ke Mas Damas, Mas. Apa Kemarin kan udah namanya beli apa? kunya sama si Bumo ya, Bumo baru banget kan kemarin. Ya ya, Selebihnya itu kan belum ada lagi ya. Paling transfer-transfer kecil siapa sih? Pedro Leon atau siapalah itu. Itu yang lama nggak penting itu. itu. Itu udah penting ya. Nah, aku mau nanya Kunya, Mas. Kunya ini kan bukan striker murni ya, jelas. Dia posisinya nanti kayak gimana sih? Maksudnya perannya di MU nanti akan seperti apa? Apakah sama dengan peran dia di Wolves atau gimana, Mas? Jelas ya kalau pemain Brasil di MU ya kayak Anthony lah. Kalau nggak bercanda bercanda. Fans MU tahun ini sedikit lebih soft ya, nggak terlalu berlebihan. Tahun lalu kita hancur lebur, peringkatnya berapa saya lupa, 15 atau 14, kita lupa, 15 kalau nggak salah. Karena sudah nggak ngikutin peringkat lagi, yang penting 14, 15, 16 sama aja gitu ya pikir kita ya. Terus transfer musim ini juga sebenarnya terlihat banget kalau Amorim tidak puas dengan lini depan. 4 pemain ini depan MU sudah diparkir semua ya. Jadon Sancho, kemudian Rashford sudah OTW ke Catalunya ya. Terus kemudian ada si anak muda yang sebenarnya seharusnya bisa mengemban tugas lebih penting. Babang Garnacho ini kan pemuda yang berbakat harusnya, tapi terlalu banyak problem daripada golnya. Kemudian strikernya juga Hojlund ya. Ada 4 pemain yang harusnya segera diparkir dan sesegera mungkin ada penggantinya. Betul sekali ada 2 pemain, Bumo dan juga Kunha. Memang Kunha akan bermain kalau di saat lawan Leeds kemarin. Saya nonton ya demi pertandingan MU meskipun saya nonton 90 menit berharap ada gol. Ternyata gol kick kayaknya. Jadi selama 90 menit saya rasa hanya ada satu peluang ya yang bisa dikatakan shot on goal-nya masuk gitu ya. Jadi lini depan dan lini tengahnya jauh jauh dari harapan. Kunha masuk di posisi di belakang striker. Jadi kemarin main bareng Obi dan juga Bruno Fernandes. Seperti biasa ya, Bruno sebagai kapten leader kita marah-marah. Saya pusing nontonnya. Ini dikasih backsound Kalau suara suara sedih kayak bagus backsound suara sedih gitu kan. karena Tampak tampak gimana ya? keraguan Mas Damas. Gimana ya? Nonton nonton di depan MU itu Obi, Kunha sama si Bruno. Bruno cuma bingung, ini aku mau passing siapa. Jadi toh Mas Angga dan Bang Edo kemarin lihat itu ya. Kunha itu sampai turun ke belakang, jauh banget. Harusnya kan harapan kita fans MU, Kunha itu berada di posisi depan, kita main 3-4-3 full offensive kayak Sporting. Di nanti tinggal siapapun yang kita gol, bisa Kunha, bisa Bumo, atau bisa bahkan bisa Bruno atau striker harapan kita yang akan masuk beberapa saat lagi gitu ya. Kita udah yakin ada striker masuk. Nah dengan ada yang tapi kan kemarin memang belum ada Bumo ya. Kalau kita lihat beberapa tahun terakhir memang Bumo ini bermain di posisi kanan. Nah Kanan. kalau di Liverpool punya Mohamed Salah, kemudian di Betul. Arsenal punya Saka, Ya. sebenarnya kan ada benang merahnya. Posisi flank kanan harus posisi kaki kiri. Nah, emang Bumo memang solusi tepat. Cuman sayangnya Bumo ini dibeli dengan harga yang sangat wow. Brentford ini nggak mau rugi ya. Karena udah tahu kalau MU nggak ada pemain yang mau join. Karena semua pemain beralasan mau main Eropa lah, mau main Liga Champion. Jadi kalau cuma main satu, bingung. Akhirnya Bumo ini bersedia. Nah, ternyata sama Brentford dikerjain juga nih. Harganya nggak mau turun, mau nggak mau tinggi. Tapi MU nggak ada pilihan. Kalau nggak beli Bumo, dia harus ngandalin Garnacho lagi. Padahal Ya. si Amorim itu udah bilang, teman-teman yang pemain-pemain yang kita singkirkan ini nggak boleh pelatihan bareng kita di jam prime time. Jadi mereka bisa masuk ke Carrington
ketika tim ini sudah berangkat ke Swedia. Jadi memang 4 pemain ini, 3 pemain ya, terutama si Sancho, Garnacho sama Rashford itu emang disuruh pergi gitu ya, udah belak-belakan. Akhirnya kan si Rashford sudah dapat klub, tinggal bagaimana Garnacho sama Sancho apakah ada yang menerima atau tidak. Cuman memang ini kalau kalau harapan saya ada Bumo ini, Kunha bisa di posisi, kalau emang kita nggak dapat striker, false nine-nya adalah Kunha, itu harapannya. Aku agak kurang setuju sih. Aku kurang setuju Mas Damas. Karena nambahin ya. Jadi tadi kan Cunha mungkin harapan Mas Damas sebagai striker gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari formasinya Amorim, itu Cunha itu di belakang striker, Mas. Nggak Jadi ada posisi belakang striker, dua pemain di nggak ada, belakang striker yaitu Bruno dan nggak Cunha. ada, Nah, nggak strikernya ada, siapa? Strikernya siapa tuh nggak kemarin ada. yang dipasang? Siapa kemarin yang dipasang? Opi, Strikernya kemarin siapa? Obi kan? Opi, ya. Nah, ya karena nggak belum ada striker baru lah ya, makanya pilihannya cuma Obi. Ya Cuma itu, di belakangnya Opi sudah ada Bruno sama Kunha. udah. Iya makanya, Udah, makanya maksud di saya. Leeds pas lawan Leeds kayak gitu. Betul, betul. Hasilnya kayak apa? Lihat nggak? Kuda itu nol shoot, Lah iya nol makanya. apa ya, shoot off target maupun shoot on target itu nol. Nyoba aja nggak bisa loh. Ini mau Liga Inggris. Nah, Aduh, makanya jujur repot malah aku banget. malah aku agak bingung Mas Damas. Mungkin Mas Angga, Mas Damas cuma bisa kasih komentar karena gini, dengan malah beli Mbomo itu posisinya mau ditaruh seperti apa? Karena Mbomo kan tipikalnya seperti Salah tadi, seperti Saka. Sementara MU itu formasinya adalah dengan wingback gitu kan. 5-2-2-1 kalau nggak salah kan. Nah, 3-4-3 ya. ya, 3-4-3 lah gitu ya. 3-4-3, empat kanan itu si Dorgu sebelah kiri, si kanan si siapa? Dalo Amat atau Diallo. mana siapa? Ahmad Diallo ya. Nah, sejujurnya berarti ketika Mbumo masuk, apakah Mbumo menggantikan posisi Ahmad Diallo sebagai yang pemain sayap kanan? Tapi sayap Loh, kanannya di MU itu ini agak unik. puzzle. Agak Puzzle-nya. unik. Bumo Mundur. bermain di atasnya Amat Diallo. Jadi akan ada Nah, 2 pemain, ada dua pemain posisi flank. Loh, ini memang sudah dilakukan sama Amorim musim lalu, formasinya pakai berapa? enggak Anthony sama Amad Diallo. Itu udah pernah dilakukan saat MU tertinggal. Jadi pemain posisi kaki kiri, di posisi kanan ada 2 pemain. Penuh semua pemain di kanan. Itu memang offensive, full offensive. Cuman memang ya kalau pakai itu jelas MU kebobolan. Makanya Jelas formasinya nyerang berapa? Bingung terus. aku. Formasinya berapa Hah? kalau misalnya Ahmad Diallo dan Mbumo bermain bersama gitu? Ya emang 3-4-3. Jadi Dalot nggak ada. Jadi Oh, posisi Amad Diallo itu di posisi wingback. Itu sementara memang yang tiga, ofensif. oh, Yang di sementara depan tiga ada di depan, 3, itu Bumo, Kunha, sama satu lagi akan ada striker datang. Kita nggak tahu siapa ini yang mau datang. Nanti kan oh, berarti ya berarti surprise lah. dua, dua, dua tengah itu Bruno dan satu gelandang bertahan gitu maksudnya. Ya Bruno dan Hmm. Pak D ya, Pak D Casemiro. Yang kemarin di back heel sama Gnonto, kamu tahu kan? Gnonto Iya. ke back Lah, heel si kan sekarang Casemiro. gini loh. Sekarang gini. Fair aja, fair. Arsenal datengin Zubimendi. Kita lihat ya, Zubimendi ini skuad juara. Kemudian si City tetap pakai pemain terbaik dunia, Rodri. Kemudian di Liverpool, siapa Liverpool gelandang bertahannya? Evan Burst, Ekalister. Ada Gravenberch sama McAllister ya. McAllister yang menjamu Messi, mengantar Messi jadi Piala Dunia. MU masih pakai Casemiro. Yang seharusnya Casemiro itu sudah join bareng Ronaldo di Liga Arab. Nggak masuk kalau main Liga Inggris. Casemiro kalau Liga Arab cocok. Juara, Al Nassr juara. Tapi kan Kalau ada Casemiro Ugarte, main Liga Mas. Arab. Cuma Nah, Ugarte itu sepertinya membuat satu kesalahan yang tidak termaafkan ya. Karena buktinya adalah final apa itu kemarin? Liga malam Jumat ya. Liga malam Jumat yang digelar malam Kamis kalau nggak salah. Nah, lupa malam Iya, apa. iya, iya. Ya, itu Ugarte itu sedunia. Seluruh fans MU menganggap gelandangnya adalah Ugarte. Tapi yang terjadi Amorim lebih memilih yang lain. Bayangkan, pertandingan sekrusial itu Ugarte nggak dimainkan. Ya jelas, tanda kutip, Ugarte tidak mendapatkan tempat. Kalaupun dapat tempat juga tidak istimewa ya. Akan menarik, Mas. tergantikan pemain lain. Aku penasaran, berarti tiga backnya MU itu siapa? Lenny Yoro, masih Maguire, masih... Oh, kalau back 3 back MU udah pasti fix ya. Jadi Siapa? MU tuh kawan tahun ini nggak terlalu fokus di belakang. Kita fokusnya di depan sama penjaga gawang. Di belakang jelas di kiri ada Martinez. Ini pemain yang sangat diharapkan Bukan masih oleh cedera.
ya diharapkan oleh siapa? Amorim. Kemarin sudah diajak ngobrol, sudah diajak ke Swedia juga. Memang kondisinya sudah harusnya David ya. Nanti bisa bermain. Tapi emang ini leadership-nya bagus. Nah, kalau yang dimainkan siapa itu nanti jelas. Terus di back tengahnya si pemain Belanda, idola kita semuanya dari Bayern Munchen. Di kanannya itu Leny Yoro. Nah, nanti penggantinya itu ada Mazraoui. Salah satunya ada Mazraoui di posisi 3 itu. Kalau Harry Maguire itu kan jadi cadangan. Itu dia di belakang kita sudah punya 3 pasti gitu ya. Yang masih masalah sebenarnya kita tuh kalau MU musim lalu bukan soal belakang, tapi bagaimana kita cetak gol. Kita nggak bisa. Tapi sorry Mas Damas, aku penasaran soalnya Amorim sengotot itu pakai formasi 3-4-3 ya. Karena ketika dua gelandang tengahnya itu Bruno dan anggap aja entah itu Casemiro atau Ugarte, itu gampang ditembus sih. Benar nggak sih, enggak? Gampang ditembus. Iya, Mau iya, iya. tiga juga kewalahan semua Liga Inggris loh. Mas Iya, Edo Mas. tahu nggak Mas. pepatah kalau orang itu kalau baru jatuh cinta nggak bisa dikasih tahu. Amorim itu baru jatuh cinta Sumpah, sama sumpah. 3-4-3. Itu benar. Iya. Kebetulan di Sporting itu kemarin kalau nggak lupa teman-teman ya, saat Sporting menjamu City, ya kan? Hmm. Di Sporting kalau nggak salah, di leg 1 di Liga Champions. Itu Amorim bisa ngalahin City 4-1 dengan formasi 3 back. Artinya Amorim yakin juaranya Liga Inggris saja dengan formasi kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Nah ternyata pemainnya MU itu kalau disuruh main 3-4-3 nggak cocok. Sebenarnya kalau fair-fairan kita fans MU sukanya pakai 4 back lagi. Karena emang jauh lebih aman ya. Apalagi kiper kita kan istimewa ya. Di sedikit sedikit banyak kita deg-degan. Kita mau musim ini targetnya udahlah kita masuk 10 besar dulu. Nggak usah muluk-muluk. Tapi kalau bisa ya kepleset-kepleset nomor 4 lah. 20. Gitu. Itu harapannya. Oh, tak kira 20. Bleset-bleset Ya, 20. Enggak 10, bleset 20. 4 Itu lah. gelem Kayak gitu. gitu. Kalau ke nomor 20 udah pecat lagi pelatihnya. Dan jangan salah, Mas. ada satu lagi Oke. fenomena penting nih Mas Angga nih, yang perlu digarisbawahi Mas Apa? itu. Ada pemain MU yang selalu sehat ketika bukan liga, saat mau dijual. Ada itu. Luxo. Luxo itu kalau mau dijual sehat. Nanti Iya. kalau pas liga, selama 38 minggu, dia absennya 37. Pas main itu saat Januari, saat bursa transfer dibuka, dia sehat. Main sekali, ditutup transfernya. Nggak jadi dijual. Cedera lagi. Aduh, aku pusing nonton Luxo. Ada ya, Mas. Ya, Tapi ada. tapi bener nggak kasihan ya kak kalau Mas Damas cerita gini kayak banyak sedihnya gitu deh, tadi kita dengar. Iya, 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 Tapi iya. jangan salah, tapi jangan salah. Jangan ini tadi edisi yang bahas musim lalu. Oh, Optimisme fans MU musim ini ada. Jadi kalau kami, ini saya jadi sekalian ngasih tahu ya Mas Angga sama Mas Edo ya, kompetitor kita di Liga Inggris. Kalau musim ini kita berhasil membeli Bumo, Gudha, dan satu pemain lagi, itu sepertinya kita akan mudah untuk dapat 4 besar. Nah itu. Darwin Udah Nunes, ya, Mas ya. satu Udah ya. lagi. Satu lagi Darwin Satu lagi Nunes. nggak tahu siapa lagi satu lagi. Darwin Nunes. Siapa, Sir? Martinez, kiper Emi Martinez. Oh, Martinez. Kita harapan itu. Emi Tapi, Martin. tapi nggak sih Oke, katanya oke. kamu MU susah ngegolin malah beli kiper. Nggak apa-apa. Eh, di lini depan kita sudah pasti dapat Guna, Bumo sudah pasti 2. Satu pemain lagi kita adalah nanti ada masuk satu yang nggak perlu dibesar-besarkan tapi masuk. Tapi Karena tadi bersaing 4 besar. kita kita akan mendapatkan striker sisa-sisa dari Arsenal. Nah, Arsenal ini nanti beli siapa? Nah, yang nggak dibeli Arsenal itu nanti berarti nggak punya klub. Dia sudah Oke. terlanjur ke Liga Inggris. Ada beberapa nama ya, saya sebut Sesko, terus kemudian Vlahovic, kemudian juga ada satu lagi si siapa? Chelsea, Nico Jackson. Michael Terus Jackson. belum Oli lagi Watkins juga katanya. Oli Watkins dan juga Osimhen. Dari 5 nama ini sebenarnya satu lagi Osimhen udah ke Osimhen. Galatasaray udah tanda tangan. Osimhen kan. Taman kan Iya. sangat pede banget ya kalau maunya ke Liga Champions ya. Iya. Nah, nanti kalau misalnya Arsenal gagal mendapatkan Gyökeres, itu udah pasti Gyökeres akan melabuh ke siapa pasti. Cuman kita lihat tunggu dulu. Sepertinya udah Ini santai banget ke Arsenal. ini tayang Gyökeres sudah resmi ke Arsenal soalnya Mas. Ya nggak apa-apa, makanya tadi saya sampaikan tidak mungkin Arsenal beli 2 itu nggak mungkin. Oh Nggak iya. mungkin. Gyökeres sudah. Jadi kita menunggu.
Kalau nggak dapet Gyökeres, dapet Sesko yo nggak masalah. Ya luput-luputnya dapet Nico Jackson lah. Sesko Karena kalau lebih mahal. beberapa orang menganggap Nico Jackson tuh nggak cocok ya. Kalau saya sih dari awal Nico Jackson gabung ke Chelsea saya suka ya posisinya. Mohon maaf nih ya, dia gede besar gitu ya. Striker cocok kayak saya ingat kalau Nico Jackson ingatnya Lukaku. Jadi kayak cinta lama itu ya. Tapi Itu ya, cinta lama sama Lukaku. Lukaku jadi cocok kayaknya kalau main di ya. MU. Kita doakan Oke, tadi oke. kan cita-cita Oke, Mas Mas. Gamas kan biar MU 4 besar gitu kan. Ya jangan sampai kebalik biar lolos Iya. 4 terbawah gitu kan. Targetnya. Iya, Loh, iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Kita doakan lah, Mas ya. Kita doakan lah. Oke, oke, oke. Berarti masih ada keyakinan ya, Mas ya, buat musim depan ini MU bakal jauh lebih baik ya, bukan lebih baik oh doang ya, jauh, jauh lebih jauh baik lebih ya, baik. Ya, ya. jauh lebih baik ya. Tadi Oke, kan oke, Mas yes. Aga dari lihat statistiknya kan, Gunda sama Ya, Mbeumo itu siapa? Udah paham kan? ya, Ya, kan? udah, Yang udah, bisa udah. ngalahin Udah. Gunda sama Mbeumo cuma satu, Mohamed Salah. Selain itu nggak bisa. Oke, Tapi oke, Bomo tuh kemahalan oke. dong Mas harga segitu kan. Gimana? Harga segitu kemahalan lah. Oh, kita itu saat ini sebagai fans, bukan sebagai accountingnya MU. Bodo amat ya, Enggak, Mas ya, bodo amat ya. bodo amat, bodo amat. Kalau kita bicara Mbeumo kemahalan apa tidak, kita semua sepakat. Mbeumo kemahalan. Tapi nggak ada yang mau join MU selain Mbeumo. Kita udah beli, Berarti nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain. setengah harga Bomo adalah keikhlasan dia untuk join MU tidak masuk Eropa Betul, gitu. betul. Karena berat juga ya buat pemain yang ingin mencicipi Liga Champions. Mungkin ya bisa dibarter lah kalau dulu MU kan klub besar ya. Siapapun pengen join itu harga bisa turun. Kalau sekarang dibalik. MU klub besar tapi tidak bermain di Eropa. Itu menyakitkan. Menyakitkan banget buat pemain. Mau nggak mau makanya emang kita nggak semua pemain join. Bumo Oke, oke, oke. harga nggak masuk akal join. No problem. Kemahalan ya, tapi bagus jelas. Jaminan mutu. Ya, ya. Temennya Onana Bumo. Mas itu pengen MU beli Apa? siapa? Beli siapa? Tadi Wah, strikernya Darwin Terakhir, Nunes. terakhir. Darwin Darwin Nunes, Nunes. Mas. Mas Angga rela nggak Nunes masuk ke MU? Rela aja, Mas. Rela Wah aja. Pengen tahu. kacau, fans kacau, Rela. fans kacau. Angga Aku lepas rela. bajumu kalau Aman, kayak Mas. gitu. Selama udah ada kan udah ada gantinya Hugo Ekitike ini. Kan aman. Ya, Udah gitu. aman. Kacau ini bener. Dua orang ini Tapi sukanya nulis kayak MU. Ekitike mahal Nunes juga apa loh. yang dijagain? Ekitike mahal loh. Iya, Ekitike mahal juga. Mahal juga sih. Ya kan udah dibilang dari tadi kita bukan Tapi accounting nggak apa tim. lah. Ya sama sama dengan apa yang dibilang Mas Damas. Iya Enggak benar. mahal. Ekitike mahal Sama yang ke dibilang klub sama Mas juara. Damas tadi. Ekitike mahal ke klub juara. Lah Bomo mahal tapi gak ke. Calon juara Apa-apa. Mas ya. Ini kan belum Juara liga dimulai. Championship. Nanti kalau udah liga dimulai, saya pengen dibalik. Oke. Putar lagi. Match pertama. Arsenal MU. Arsenal MU itu Catat. bakal seru. Oke, kita live reaction gimana? Oke. Live reaction ya. Oke deh Mas. Oke, thank you Mas ya atas Ya, waktunya semuanya. Makasih yang sudah mendengarkan di episode pertama ini. Kita pasti jumpa lagi di episode kedua ya Mas ya. ya. Nonton terus, ngobrol terus, bola terus. Sampai jumpa di Dadah. episode kedua. Boleh Yo. terus.